Kalau Al-Quran petunjuk, kenapa datang belakangan? Petunjuk itu seharusnya datang di awal, bukan di akhir. Kalau di akhir, Bagaimana nasib orang yang hidup lebih dulu sebelum Al-Quran datang? Bukankah mereka tidak mendapat petunjuk? Inilah salah satu tuduhan yang sering dilontarkan umat Kristen untuk merendahkan Al-Quran. Sekilas terdengar masuk akal, tapi benarkah demikian? Mari kita bongkar logika mereka yang keliru tersebut. Ingat kawan, petunjuk Allah selalu bertahap. Sejak awal penciptaan, Allah tidak pernah meninggalkan manusia tanpa petunjuk. Tetapi petunjuk itu datang bertahap, sesuai zaman, kapasitas akal, dan kebutuhan umat. Nabi Nuh datang dengan risalah Tauhid. Nabi Ibrahim mengajarkan penyembahan kepada satu Tuhan. Nabi Musa membawa Taurat untuk Bani Israel. Nabi Daud dengan Zaburnya. Nabi Isa dengan Injil. Dan terakhir Nabi Muhammad dengan Al-Quran, kitab yang final, sempurna dan universal. Apakah kita bisa mengatakan Taurat datang kebetulan di tengah-tengah atau Injil datang telat? Tentu tidak. Semua itu bagian dari proses wahyu progresif. Mari gunakan logika sederhana. Apakah universitas harus ada sebelum SD? Apakah buku panduan akhir suatu produk diterbitkan sebelum desainnya rampung? Jawabannya, tentu tidak. Justru yang final harus datang di akhir, karena disitulah penyempurnaan terjadi. Begitu juga wahyu Allah. Al-Quran datang terakhir, karena ia adalah standar akhir yang berlaku untuk semua manusia hingga kiamat. Kemudian, mereka berkata, bagaimana nasib umat sebelum Al-Quran diturunkan? Baiklah, mari kita jawab. Ingat kawan, Allah sudah memberikan mereka Rasul dan kitab sesuai zamannya. Al-Quran sudah menginformasikan dan menegaskan, dan setiap umat telah kami utus seorang Rasul. Al-Quran Surat Yunus ayat 47. Artinya, tidak ada satu generasi pun yang dibiarkan tanpa petunjuk. Namun ketika wahyu-wahyu itu dipalsukan, diselewengkan, atau dibatasi hanya untuk satu bangsa tertentu, Allah turunkan Al-Quran sebagai penyempurna dan pelurus. Sekarang, mari saya coba balik pertanyaan tersebut kepada Anda. Wahai kawan, jika logikanya petunjuk harus di awal, mengapa Injil turun setelah Taurat? Mengapa Yesus datang ribuan tahun sesudah Musa? Apakah semua generasi sebelum Yesus tidak dapat petunjuk? Tentu jawabannya sama. Karena wahyu itu progresif. Jadi dengan logika mereka sendiri, tuduhan ini justru menjatuhkan iman mereka. Jadi kesimpulannya, Al-Quran datang di akhir bukan karena ia terlambat, tapi karena ia adalah penutup dan penyempurna seluruh risalah. Tanpa Al-Quran, umat manusia hanya akan mewarisi kitab-kitab yang bercampur dengan tangan manusia. Dengan Al-Quran, Allah menutup sejarah wahyu dengan kitab yang terjaga, universal dan abadi. Maka jelas, pertanyaan mereka tersebut hanya lahir dari ketidakpahaman. Bukan Al-Quran yang terlambat, tetapi hati merekalah yang terlambat menerima kebenaran. Seperti matahari yang terbit di ujung hari untuk menutup gelapnya malam, begitulah Al-Quran hadir di penghujung sejarah wahyu sebagai cahaya terakhir yang tak pernah padam. Ia bukan datang terlambat tapi datang tepat pada waktunya untuk menyempurnakan, untuk meluruskan, dan untuk menuntun seluruh manusia hingga akhir zaman. Sahabatku, jangan biarkan hatimu terkunci oleh prasangka, bukalah dirimu pada cahaya yang abadi ini. Dan jika video ini bermanfaat bagimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Mari kita sebarkan kebenaran, agar cahaya petunjuk ini terus menerangi lebih banyak hati. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga Allah selalu membimbing langkah kita.